Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penjelajah sejarah, selamat datang di channel The World Story. Sebelum kita mulai, siapkan diri Anda, karena kisah berikut ini bukan sekadar legenda. Ini adalah tragedi nyata yang mengguncang sejarah, ketika pasukan paling ditakuti di benua ini justru mati dalam tidur mereka sendiri. Inilah cerita yang akan membuat Anda sulit bernafas hingga detik terakhir. Semua ada di sini. Malam itu, angin berhembus pelan seakan membawa bisikan dari masa lalu. Bisikan tentang pasukan yang begitu ditakuti, hingga kerajaan manapun gemetar hanya mendengar nama mereka. Namun, tak ada yang menyangka bahwa kekuatan sebesar itu justru akan hancur bukan di medan perang, melainkan di saat mereka paling lemah, ketika terlelap. Konon, pasukan ini adalah legenda hidup. Mereka tak pernah mundur, tak pernah kalah, dan tak pernah menunjukkan belas kasihan. Saat bendera mereka berkibar di kejauhan, musuh-musuhnya langsung mengevakuasi desa dan benteng sebelum pedang pertama terayun. Mereka dikenal sebagai bayangan besi, sekelompok prajurit terlatih yang berjalan bagai badai, menghapus apapun yang menghalangi jalan mereka. Namun malam itu, api unggun di markas mereka menyala redup. Para prajurit tertidur dengan wajah damai, seolah dunia berada di bawah kendali mereka. Tidak satu pun dari mereka yang menduga bahwa di balik keheningan, mata-mata musuh sedang mengintai, mengikuti setiap gerakan mereka, menunggu detik di mana para prajurit itu benar-benar lengah. Inilah kisah tentang pasukan paling menakutkan di benua itu, pasukan yang selama bertahun-tahun menguasai dunia perang. Dan bagaimana dalam satu malam, seluruh kejayaan itu berubah menjadi tragedi paling mengerikan dalam sejarah. Sebuah tragedi yang terjadi saat mereka bahkan belum sempat membuka mata. Di masa ketika kerajaan saling merebutkan wilayah dan kekuasaan, bayangan besi berdiri sebagai senjata pamungkas sebuah kekaisaran besar. Mereka bukan sekedar pasukan elit, mereka adalah mitos yang hidup. Sejak kecil, para prajuritnya dipisahkan dari keluarga dan dilatih di pegunungan terpencil, ditempa oleh dingin, kelaparan, dan disiplin yang tak manusiawi. Hanya 1 dari 10 calon yang bertahan hidup, dan yang berhasil keluar dari pelatihan itu berubah menjadi mesin perang tanpa rasa takut. Dalam sejarah, tak ada pasukan lain yang mampu menandingi rekam jejak mereka. Di utara, mereka menghancurkan benteng batu yang dianggap mustahil ditembus. Di selatan, mereka menembus gurun tandus selama berhari-hari tanpa air, hanya demi mengepung ibu kota musuh. Setiap kemenangan mereka bukan sekedar kemenangan, melainkan peringatan bagi negara lain bahwa kekaisaran ini punya tangan besi yang siap meraih apapun yang diinginkan. Rumor tentang kekejaman mereka pun menyebar. Konon, derap langkah mereka begitu teratur hingga terdengar seperti satu makhluk raksasa berjalan di tanah. Penduduk desa bahkan mengenali suara kedatangan mereka dari jarak bermil-mil, suara yang cukup untuk membuat banyak orang melarikan diri sebelum serangan terjadi. Karena itulah, setiap raja, jenderal, dan pemimpin perang di benua itu hanya punya satu aturan sederhana. Jangan pernah biarkan dirimu berhadapan langsung dengan bayangan besi. Mereka terlalu kuat, terlalu cepat, dan terlalu disiplin untuk dikalahkan secara normal. Namun, kekuatan yang begitu mutlak seringkali menghasilkan satu hal yang sama. Keyakinan bahwa mereka tak mungkin jatuh. Dan keyakinan itulah yang perlahan-lahan mulai membuka celah dalam pertahanan mereka. Sebuah celah kecil yang kelak berubah menjadi bencana yang tak terbayangkan. Setelah berbulan-bulan melakukan kampanye militer tanpa henti, bayangan besi kembali dari kemenangan terbesar mereka. Mereka telah merebut 3 kota dalam waktu yang jauh lebih singkat dari perkiraan. Kemenangan itu membuat seluruh kekaisaran bersorak. Namun, di balik sorakan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam di dalam hati para prajurit. Rasa tidak terkalahkan. Perjalanan pulang membawa mereka melewati lembah terpencil yang sunyi, tempat mereka memutuskan untuk berkemah. Mereka sudah terlalu lelah, terlalu percaya diri, dan menganggap tidak ada musuh yang berani mendekat setelah rentetan kekalahan telak yang mereka torehkan. Banyak dari mereka tidur tanpa baju zirah, helm tergeletak sembarangan,
pedang disandarkan begitu saja di tiang tenda. Para penjaga malam, jumlahnya lebih sedikit dari biasanya. Siapa yang akan menyerang kami? Begitu pikiran yang terlintas di benak mereka. Di sekitar tenda, percakapan kecil terdengar sebelum mereka terlelap. Ada yang membicarakan hadiah yang menunggu di ibu kota. Ada yang tertawa tentang bagaimana musuh-musuh mereka kabur ketakutan sebelum pertempuran dimulai. Bahkan sang kapten sendiri duduk santai menikmati wine, yakin bahwa malam itu hanyalah malam biasa, malam di mana mereka bisa beristirahat tanpa ancaman sedikit pun. Tidak ada yang menyadari bahwa arogansi itu telah membuat mereka buta. Mereka tidak melihat betapa asingnya keheningan lembah itu. Mereka tidak menyadari betapa cepatnya kabut turun, dan mereka sama sekali tidak mendengar langkah-langkah ringan yang mengikuti mereka sejak senja. Pada malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, bayangan besi tidur bukan sebagai monster yang ditakuti, tetapi sebagai manusia biasa yang lengah. Dan bagi musuh mereka, inilah kesempatan yang sudah mereka tunggu selama bertahun-tahun. Sebuah kesempatan yang tak akan datang dua kali. Tidak jauh dari lembah tempat bayangan besi beristirahat, sekelompok kecil pemburu bayaran bergerak tanpa suara. Mereka bukan pasukan besar, bukan pula prajurit kerajaan. Mereka adalah sisa-sisa tentara dari negeri yang pernah dihancurkan oleh bayangan besi bertahun-tahun lalu. Orang-orang yang kehilangan keluarga, tanah, dan masa depan. Selama ini, mereka hidup dalam pelarian, namun tidak pernah berhenti mengamati musuh terbesar mereka. Hari itu, dari balik pepohonan yang gelap, mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Bayangan besi sedang lengah. Lewat celah dedaunan, mereka melihat para prajurit elit itu tertidur tanpa formasi. Senjata diletakkan jauh dari tangan. Penjaga malam setengah mengantuk, dan jumlahnya terlalu sedikit. Bahkan, tenda komandan berada di posisi paling mudah dijangkau. Bagi mereka, ini bukan sekadar kelengahan. Ini adalah undangan. Pemimpin kelompok itu, seorang pria dengan luka lama di wajahnya, mengamati perkemahan dengan mata yang bergetar antara kebencian dan ketidakpercayaan. Selama bertahun-tahun, ia mempelajari gerakan pasukan itu, mencoba mencari satu saja titik lemah, namun tak pernah menemukannya. Sampai malam ini, lihat posisi tenda mereka, bisiknya. Jika kita menyusup dari sisi tebing itu, mereka bahkan tidak punya ruang untuk lari. Anak buahnya mengangguk. Mereka melihat betapa perkemahan itu berada di bawah tebing curam di satu sisi, dan sungai deras di sisi lain. Jika serangan dimulai, pasukan itu akan terjepit. Tidak ada jalan keluar. Malam semakin larut. Angin menurunkan kabut tipis, menutupi langkah-langkah kecil musuh. Dari kejauhan, perkemahan bayangan besi tampak damai. Terlalu damai untuk sebuah pasukan legendaris yang biasanya selalu siaga. Pandangan para penyerang saling bertemu. Tidak ada teriakan semangat. Tidak ada aba-aba keras. Hanya satu anggukan kecil. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah kesempatan untuk menjatuhkan legenda. Dan dalam diam yang mencekam, mereka mulai bergerak menuju tenda-tenda prajurit terkuat di benua itu. Prajurit yang malam itu tidur, tanpa pernah membayangkan bahwa ajal sedang merayap mendekat. Selangkah demi selangkah. Kabut semakin tebal ketika para penyerang akhirnya mencapai pinggir perkemahan. Tidak ada suara selain desiran angin dan gemerisik rumput basah. Lalu tanpa aba-aba, mereka bergerak serentak, seperti bayangan yang baru saja terlepas dari kegelapan. Pisau pertama menembus tenggorokan penjaga yang mengantuk. Ia terjatuh tanpa sempat menjerit. Kemudian penjaga kedua, ketiga. Satu persatu, hening. Perkemahan bayangan besi tetap terlihat damai, padahal keheningan itu kini menjadi penanda kematian. Ketika para penyerang menyusup lebih dalam, mereka melihat para prajurit legendaris itu tertidur lelap. Beberapa masih memeluk selimut, beberapa lain bahkan mendengkur. Bagi pasukan biasa, mungkin mereka akan ragu. Tetapi bagi mereka yang keluarganya dibakar, desanya ditumpas, masa depannya dirampas, pemandangan itu justru memicu sesuatu yang gelap. Mereka menatap satu sama lain, dan mulai. Serangan terjadi begitu cepat sehingga hampir tak terdengar. Pisau menusuk dari bawah rusuk, leher, dada. Darah mengalir memenuhi tanah, sebelum para prajurit itu sempat bermimpi buruk. Tenda komandan disergap paling pertama. Sang kapten membuka mata sepersekian detik sebelum pedang menghantam dadanya. Ekspresi terkejut yang mungkin akan menghantuinya bahkan setelah mati. Ia tak sempat berteriak,
tak sempat meraih pedang, tak sempat memanggil anak buahnya. Tapi tak semua berjalan senyap. Seorang prajurit muda terbangun ketika tubuh rekannya roboh menimpanya. Ia terhuyung bangun, berusaha mengambil pedang yang tergeletak jauh di sudut tenda. Satu teriakan meluncur dari mulutnya, memecah keheningan. Dalam sekejap, perkemahan itu berubah dari tidur damai menjadi kekacauan mematikan. Beberapa prajurit yang terbangun berusaha melawan, tetapi mereka tak memakai baju zirah. Formasi tak sempat dibentuk, senjata mereka tidak dalam genggaman. Mereka bergerak dalam kegelapan, buta dan panik, mendengar jeritan rekannya sendiri, namun tak tahu dari mana serangan datang. Kebingungan itu menjadi racun yang mematikan. Api mulai menjilat tiang-tiang tenda ketika lampu minyak terjatuh. Cahaya merah oranye menari di wajah para penyerang yang bergerak cepat seperti hantu. Di tengah kobaran api, salah satu prajurit veteran bayangan besi berteriak, "Ini jebakan, bangun, Bang!" Suaranya terputus oleh bilah dingin yang menusuk punggungnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, legenda terbesar di benua itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Dan malam itu, malam yang seharusnya menjadi malam istirahat mereka, justru menjadi malam ketika kekuatan terbesar takluk tanpa sempat menghunus pedang. Ketika Fajar akhirnya menyentuh lembah itu, sinarnya tidak menemukan pasukan perkasa yang selama ini menebar ketakutan. Tidak ada derap langkah teratur, tidak ada teriakan komando, tidak ada kibaran bendera yang gagah. Yang tersisa hanyalah tenda-tenda hangus, tanah basah oleh darah, dan tubuh-tubuh prajurit yang selama bertahun-tahun dianggap tidak bisa dikalahkan. Di antara kabut pagi yang perlahan menipis, hanya ada beberapa orang yang bertahan hidup. Prajurit-prajurit muda yang berhasil merangkak keluar dari reruntuhan tenda dan bersembunyi di balik batu. Mereka tidak berani bergerak hingga matahari naik, takut para penyerang masih berada di sekitar. Dan ketika mereka akhirnya keluar, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan mereka lihat dalam hidup mereka. Bayangan besi musnah. Tidak ada yang percaya pada cerita mereka pada awalnya. Bagaimana mungkin? Pasukan yang menang melawan ribuan, pasukan yang menembus benteng batu, pasukan yang membuat kerajaan tunduk, dibunuh oleh sekelompok kecil orang. Dan yang lebih ironis lagi, mereka terbunuh saat tidur, tanpa formasi, tanpa perlindungan, tanpa satu pun serangan balasan yang berarti. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada angin. Kerajaan-kerajaan yang dulu takut, kini mulai meragukan kekuasaan sang kaisar. Musuh-musuh lama yang sempat bersembunyi, kini mengangkat kepala. Nama bayangan besi yang dulu membuat dunia gemetar, kini menjadi kisah peringatan yang diceritakan dengan bisikan. Beberapa tahun kemudian, ketika para sejarawan mencoba menulis ulang tragedi itu, satu kalimat selalu muncul. Kalimat yang menjadi pengingat bagi setiap pemimpin dan setiap pasukan di Berwa itu. Mereka bukan kalah karena musuh lebih kuat. Mereka kalah karena percaya bahwa mereka tak mungkin jatuh. Dan setiap kali kisah ini diceritakan, orang-orang selalu merasakan hal yang sama. Campuran ngeri, kagum, dan tidak percaya. Bagaimana sebuah legenda sebesar itu bisa lenyap hanya dalam 1 malam? Jawabannya sederhana. Karena bahkan monster paling ditakuti pun bisa mati jika mereka tertidur dengan rasa sombong di dada. Jika kisah ini membuat Anda merinding, tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita sejarah kelam dan misterius berikutnya. Dukung channel ini agar terus bisa menghadirkan kisah-kisah nyata yang jarang diungkap dunia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.